tadabbur Asmaul Husna. Mengapa kita perlu mengetahui mengenai Asmaul Husna ini? Karena Asmaul Husna adalah cara kita salah satunya untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Hari ini dalam program Tarik Islam Inspiration Share Channel, Sharing and Expanding Innovation Channel akan kita saksikan bersama Tadabbur Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Berat untuk bisa memahami asma Allah kalau bukan Allah sendiri yang berkenan memahamkan kepada kita semua. Setidaknya itu barangkali usaha sedikit agar kita bisa merajut kepada Allah dan Allah berkenan mengajarkan ilmunya kepada kita. Sebelum saya masuk kepada makna tentang lafzul jalalah, ada beberapa sikap mental yang harus kita miliki. Yang pertama, bagaimana seharusnya qalbu seorang mukmin ketika disebutkan nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah, mereka yang bila disebut nama Allah, mereka yang jika diingatkan dengan nama Allah, mereka yang jika ditegur dengan nama Allah, mereka yang jika dinasihati dengan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Tunduk, patuh tanpa syarat. Orang-orang yang beriman dengan tingkat kepercayaan yang mutlak kepada Allah, jika disebutkan nama Allah, gemetarlah getaran cinta dan takut, getaran harap dan pasrah. Hanya kepada Allah semua ditujukan. Dan berhentilah pikiran-pikiran yang dikacaukan oleh hawa nafsu mereka untuk segera tunduk kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, apabila dibacakan firman-firmannya, apabila Al-Quran diperdengarkan di telinganya, bertambahlah iman orang-orang yang beriman itu karena firman-firman yang dibacakan tadi. Mari kita periksa hati kita sendiri. Saat disebut nama Allah, adakah getaran-getaran cinta, takut, harap, dan pasrah? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, adakah volume iman bertambah? Dan yang ketiga, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jika disebut nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang beriman akan kuat, akan kokoh tawakal dan sandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tidak pernah membutuhkan lagi sandaran-sandaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang-orang beriman memiliki satu kekuatan di dalam hati. Jika dia sudah merasakan keindahan nama Allah disebut di dalam hatinya, maka dia tidak pernah membutuhkan hiburan yang paling indah di luar sana selain nama Allah
yang disebutkan di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman, jika ada ancaman-ancaman yang diperdengarkan ke telinganya, lalu dibacakan ke dalam telinganya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ancaman itu tiba-tiba menguap tanpa bekas, seperti asap yang naik ke langit. Tiba-tiba yang ada dalam jiwanya hanyalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dicontohkan para sahabat Nabi dan orang-orang yang saleh. Sesungguhnya manusia, orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir telah bersatu dan bersekutu bersama pasukan sekutu untuk menyerang kamu. Mereka banyak, kamu sedikit. Maka takutlah kamu terhadap ancaman mereka. Ucapan itu sama sekali tidak berarti di telinga orang-orang yang beriman ini. Ketika disebutkan nama Allahu Akbar, ancaman itu asap yang tiba-tiba menguap ke atas tanpa bekas, dan yang muncul pada dirinya adalah keberanian dan mengharapkan kematian. Berimanlah dan tahulah keimanan mereka, padahal ancaman diperdengarkan di telinga mereka. Orang-orang beriman memiliki satu sandaran di dalam jiwanya, yang jika dia sudah bersandar ke dalam jiwanya yang satu itu bernama tawakal, maka dia tidak pernah membutuhkan sandaran apapun di luar sana. Karena orang-orang yang bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang hanya di arus yang deras, sembarang barang yang ada di permukaan air dia pegang, bahkan ranting-ranting rapuh yang patah di atas sungai pun dia pegang untuk menyelamatkan diri. Begitulah orang-orang yang mencari sandaran dari luar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ciri-ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah, jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah getaran cinta, getaran takut, getaran harap, dan getaran pasrah kepada-Nya. Yang kedua, jika dibacakan nama Allah dan firman-firman-Nya dalam Al-Quran, bertambah iman mereka kepada-Nya. Yang ketiga, jika diperdengarkan asma Allah dan firman-firman-Nya, maka bertambah kokohlah sandaran tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Muqaddimah yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyak. Kalau zikir hanya menggunakan counter 1000 kali di pagi hari, 1000 kali di siang hari, 1000 kali di malam hari, percayalah itu masih sedikit. 3.000, 5.000, 10.000, 11.000 kali disebut nama Allah dalam sehari, sesungguhnya masih sedikit. Harus ada amalan. Amalan tentu yang diajarkan di dalam sunnah. Tidak ada zikir khusus Allah, 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 tidak ada. Dan itu tidak benar. Sebutlah nama Allah seperti yang Allah ajarkan kepada kita. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Sebut nama Allah seperti yang Allah ajarkan. Tidak ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bunyinya Allah, 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 Allah 1000 kali, tidak ada. Tapi Anda boleh menyebut Ya Allah, boleh. 3 kali boleh. 5 kali silakan.
Jika misalkan satu hari ada harapan yang digantungkan kepada Allah untuk memecahkan keputusasaan, lalu Anda menyebut ya Allah, boleh. Dan tidak boleh menyebut Allah seperti itu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, boleh. Meminta. Ketika Anda dalam cemas dan dalam takut, dalam sedih dan dalam penderitaan, lalu menyebut ya Allah, wahai Allah, boleh. Tapi sekali lagi tidak ada zikir khusus sekian ribu kali dan menyebut Allah, tidak ada. Juga tidak ada zikir yang punya begini, huwa, dia. Apalagi disingkat menjadi Allah, disingkat menjadi sebagaimana beberapa tarekat melakukan itu. 1000 kali membaca Allah, 1000 kali membaca huwa, 1000 kali membaca lalu kemudian bersenyawa dengan sel-sel tubuhnya, dan pada puncaknya kemudian dia intrans kemudian pingsan, dan dia mengatakan dia sudah bersenyawa dengan Tuhannya. Ini wahdatul wujud, ini sebuah kesesatan. Itu juga namanya hululiyah, aliran manunggaling Maula Gusti yang sesat. Ketika menganggap bahwa Tuhannya telah menyatu dengan dirinya, sehingga apa yang dia katakan adalah sebuah produksi Tuhan, ini juga sebuah kekeliruan. Walam yakul lahu waliyyun minal dhul. Allah tidak pernah punya wali. Jangan pernah mengakui wali, tapi wali itu adalah orang hina dengan cara yang hina. Walam yakul lahu waliyyun minal dhul. Wa kabbir takbira. Besarkanlah Allah dengan takbir yang sebenarnya. Allah tidak pernah punya wali dan mengaku wali atau diwali-walikan, tetapi orang itu dengan cara yang hina, dengan pola-pola yang hina, untuk kepentingan dunia. Datang dengan semua pakaian simbol kewalian, kemudian menaruh uang jamaahnya. Walam yakun lahu waliyyun minal dhul. Allah tidak pernah punya wali dari kalangan orang ini. Innama awliya Allah, yang disebut wali Allah itu 4 kriteria. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala itu 4 kriteria. Yang pertama, la khaufun 'alaihim. Mereka tidak punya rasa takut kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut lapar kalau tidak ada makanan, sehingga mereka tidak mengemis dan tidak meminta. Mereka tidak akan takut kelelahan meski tidak punya ongkos dan harus jalan kaki, karena pantang bagi mereka untuk memiliki rasa takut. Bahkan bagi mereka tidak punya rasa takut mati di hadapan senjata yang sudah terhunus, di hadapan peluru yang sudah jelas-jelas sekalipun yang bisa mematikan manusia. La khaufun 'alaihim. Wali Allah tidak pernah takut, karena dia tahu bahwa bukan peluru itu yang bisa pecahkan kepala dia. Allah ad-darun nafi. Hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya, dan hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan. Para wali Allah la khaufun 'alaihim. Pedang terhunus, pisau yang tajam, bagi dia fata morgana. Itu hanya waham orang yang sedang pegang pedang kalau dia bisa membunuh. Bagi wali Allah, orang yang pegang pisau tajam itu cuma waham dia, pikiran dia bahwa dia dengan pisaunya bisa membunuh. Fata morgana. Karena yang dia takuti hanya Allah ad-darun nafi. Hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Bahkan bagi Ibrahim, api bukanlah energi yang bisa membakar, bukan. Api hanyalah api, yang kata orang panas, tapi itu hanya pikiran orang. Api adalah seperti yang Allah kehendaki, seperti energi listrik yang bisa diolah oleh kumparan menjadi energi panas, seperti api yang seperti energi listrik yang dirubah menjadi kumparan, lewat kumparan menjadi energi dingin. Begitulah api, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bisa panas, bisa dingin. Para wali Allah itu la khaufun 'alaihim.
Dan insya Allah kita semua, bapak dan ibu, bisa jadi wali Allah. Enggak harus pakai pakaian khusus menjadi wali Allah. Kudanya putih, sorbannya untel-untelnya banyak. Tidak mesti seperti itu. Mungkin karena kita nggak pernah menjadi wali Allah dan takut menjadi wali-walinya Allah, sehingga tidak pernah bisa seperti itu. Padahal Allah yang menginginkan kita menjadi walinya, dan Allah sudah sejak awal menawarkan diri untuk menjadi wali kita. Allah waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sejak awal Allah menginginkan agar kita menjadi walinya, dan Allah sudah sejak awal menjadi wali kita semua jika kita beriman. Yang kedua, ciri-ciri wali Allah, walau yang satu, mereka tidak punya rasa cemas. Dunia boleh datang, boleh pergi. Dunia boleh hilang, boleh kembali. Dunia boleh banyak, boleh sedikit. Dunia boleh indah, boleh gersang. Walau insya, kecemasannya hanya terpusing ketika dia sudah jauh dari Allah. Kecemasannya terpusing ketika kalbunya tidak merasakan keindahan saat menyebut nama Allah. Kecemasannya terpusing ketika tubuhnya tidak bisa merasakan keagungan Allah Al-Azim. Kecemasannya terpusing ketika sujudnya kehilangan keindahan Subhana Rabbiyal A'la. Kecemasannya terpusing ketika salatnya sudah tidak khusyuk. Kecemasannya terpusing ketika sudah suka kepada yang haram. Kecemasannya terpusing ketika tidak merasa cukup dengan yang halal. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya rasa cemas, kecuali kecemasannya karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wali-wali Allah yang ketiga adalah ciri alladzina amanu. Mereka beriman dengan beriman ini, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jangan sebut dia sebagai seorang wali jika dia sudah kehilangan rukun iman pada diri. Jangan sebut dia sebagai wali kalau sudah tidak sholat lagi. Adalah orang kafir jika dia sudah mengingkari salah satu rukun iman dan salah satu rukun Islam. Kalau ada manusia bisa sholat dengan sejarah dilempar ke awan, percayalah, burung lebih hebat. Karena dia bisa sholat sendirian di atas sajadahnya di awan, sementara burung bisa bersaf-saf sholat di sana. Tidak hebat kalau hanya modal serban dan sejarah bisa sholat di atas angin. Karena burung jauh lebih hebat, karena burung bisa berjamaah sholat lagi. Kalau ada orang kemudian bisa sholat di atas air, percayalah, ikan jauh lebih bagus. Karena ikan bisa sholat di dalam air, sementara dia cuma bisa sholat di atas air. Jangan mudah mengukur kehebatan seseorang dianggap sebagai wali. Bukan begitu caranya. Alladzina amanu. Wali Allah yang ketiga adalah kriterianya adalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Dan yang keempat, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lanjutan dari ayat tersebut adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau berzikir sebanyak-banyaknya di setiap waktu, maka bertasbih di waktu pagi dan petang, pagi dan sore. Tadi saya katakan
kalau bisa berzikir Allah 3000 kali sehari adalah sedikit. Kalau bisa berzikir 11.000 sehari adalah juga sedikit. Jadi bagaimana seharusnya agar kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya? Dan apa yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya? Yang dimaksud adalah seperti ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan terbaring. Maknanya adalah Allah selalu ada dalam segenap aktivitasnya. Berdiri, duduk, dan terbaring adalah sebuah ungkapan umumnya aktivitas manusia diwakili dalam 3 bentuk gerakan: berdiri, duduk, dan terbaring. Yang dimaksud dengan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah adalah ketika tadi pagi kita bisa bangun tidur, itu karena Allah yang hidupkan kita kembali setelah kita dimatikan sebentar. Kalau kita kemudian bangun tidur bisa buka mata, itu karena Allah yang izinkan kita pada hari itu. Karena di sana banyak orang yang susah buka matanya lagi. Bahkan ada yang stroke dan tidak bisa buka mata lagi, dan ada yang meninggal dunia. Kalau kita bisa ke kamar mandi berjalan, itu juga karena Allah yang lenturkan tulang belulang tubuh kita ini sehingga kita mudah berjalan. Karena di sana ada orang yang tidak mudah berjalan dan tertatih-tatih itu bisa sampai ke kamar mandi. Kalau kita kemudian bisa buang air besar dan air kecil, itu karena ada Allah yang memudahkan kita setelah pencernaan ini kemudian mengolah makanan dan memisahkan mana yang baik bagi tubuh dan membuang mana yang buruk bagi tubuh. Itu juga karena Allah yang mengizinkan. Lalu kemudian kita keluar dari kamar mandi dengan perasaan lega, kufrana. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha. Itu juga karena Allah. Karena Allah yang telah mudah mengeluarkan untuk kita kotoran dari tubuh kita. Bayangkan kalau berhari-hari tubuh ini seperti tempat sampah yang tidak bisa keluar darinya, kotoran manusia, sehingga harus dioperasi. Dan ada banyak orang seperti itu. Kalau kemudian kita keluar dan penyakit kemudian tidak ada di tubuh, kemudian kita merasakan lega, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah mengampunkan dosaku, seperti kau mudahkan aku mengeluarkan kotoran tadi di WC. Terima kasih ya Allah, mungkin ada makanan yang haram kemarin aku makan, tetapi sekarang mampu mengeluarkan sehingga aku bisa mendapatkan ampunan-Mu. Terima kasih ya Allah, itu karena Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha. Terima kasih ya Allah telah Kau buat penyakit dari tubuh. Aku tidak membayangkan andai kata itu tidak bisa keluar. Dan terima kasih ya Allah, Kau mudahkan itu, Kau keluarkan itu di tempat yang tepat. Karena di sana banyak orang disampaikan padaku siap tidur, kemudian dia buang air di atas tempat tidur yang menghilangkan dirinya sendiri. Terima kasih ya Allah, aku bisa bersihkan bekas kotoranku di WC sehingga aku tidak malu dibersihkan oleh perawat dan orang lain. Terima kasih ya Allah, pada hari ini aku bisa menemui makananku di pagi hari sehingga aku bisa makan lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki rasa aman dan tidak ketakutan, dalam keadaan bisa punya makanan untuk dimakan satu hari ini, seperti telah memiliki dunia dan seisinya. Alhamdulillah, karena ada Allah. Kemudian bisa melihat anak-anak dalam keadaan sehat, itu karena Allah yang memberikan kesehatan kepada keluarga. Melihat seluruh isi keluarga kemudian dalam keadaan komplit, juga Alhamdulillah karena Allah. Lalu kemudian kita bisa keluar rumah dengan pakaian yang layak, dengan ongkos yang cukup, dengan kendaraan yang layak untuk dipakai. Alhamdulillah, ini juga karena Allah. Dan kemudian kita bisa melangkahkan kaki dengan kaki kiri, kemudian kita membaca Bismillah, itu juga karena Allah yang mampukan kita bisa menyebut nama Allah. Seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur
Kalau bukan Allah yang mengilhamkan rasa syukur ke dalam dirinya. I'malu ala Daud syukran. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, cara bersyukur seperti apa lagi yang harus aku lakukan? Padahal aku bisa bersyukur karena Engkau yang inspirasikan aku untuk bisa bersyukur. Dan bagimu, inspirasi bisa bersyukur ini lebih daripada syukur Allah. Lalu kita bisa membaca lagi tawakal ke Allah. Lalu kita bisa komplitkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Allah kirimkan malaikat yang akan menunjukkan jalan kita, yang akan melindungi kita dalam perjalanan, yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita pada pagi hari ini sampai sore nanti. Seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Siapa yang menginspirasikan burung untuk seperti itu? Allah. Kemudian kendaraan kita selamat, ban tidak pecah, kita bisa sampai di sini, tidak terkena banjir. Terlalu banyak motor orang yang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena knalpot yang kemasukan air, dan ada yang berjalan kemudian terhalang banjir. Allah, semua dalam kebaikan dari Allah. Uzkurullah dzikran katsira. Kalau begitu sudah berapa kali kita berzikir? Dan beginilah berzikirnya ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berzikir kepada Allah, bertafakkur kepada alam, ini menjadi built-in di dalam dirinya. Begitulah orang-orang yang beriman. Itu disebut dengan zikir dalam keadaan berdiri, berzikir dalam keadaan duduk, berzikir dalam keadaan terbaik. Allah. Sekarang saya bisa berdiri di sini juga karena Allah. Ada 1001 alasan saya untuk tidak sampai di sini. Sekarang kalau saya bisa berbicara juga karena Allah yang inspirasikan. Sekarang kalau Anda bisa mendengar itu juga karena Allah yang izinkan. Sekarang kalau apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh komunikan itu juga karena Allah yang izinkan. Betapa sakitnya tidak mampu mengutarakan perasaan. Betapa kecewanya jika perasaan tidak didengarkan. Dan betapa sakitnya sudah mengutarakan perasaan tetapi kemudian tidak dipahami komunikan. Ini semua karena Allah. Ini semua karena Allah. Ada orang stroke, saya kunjungi dia. 5 menit saya tunggu. Setelah bergetar bibir dan lidahnya, tidak ada yang bisa diungkapkan, hanya tetesan air mata. Air mata mengalir. Ingin mengutarakan sesuatu, bisa mengutarakan pesan, bisa menyampaikan daya rasa keindahan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih hebat lagi kalau pesan-pesan yang kita sampaikan kepada komunikan kemudian dipahami oleh komunikan. Ini juga karena Allah. Saudara-saudara, apakah ada di setiap aktivitas di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada di setiap gerak di situ tidak ada andil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang mau bersyukur, bukan setiap detik ada Allah. Mungkin di bawahnya detik harusnya selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sekarang tidak bisa duduk lama di sini juga karena Allah. Ada orang yang datang ke sini tapi tidak bisa lama duduk seperti ini hanya karena Allah. Dan yang lebih hebat dari semuanya adalah kalau kita difahamkan lafzul jalalah Allah pada kesempatan ini, itu yang sangat berat bagi saya karena saya sendiri juga belum paham. Apa yang bisa saya lakukan pada kesempatan ini adalah memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membacakan ayat-ayatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Wasabbihu bukratan wa asila. Saya ada zikir-zikir khusus, doa-doa khusus yang harus selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Semua doa-doa dan zikir-zikir formal itu, selain itu dibaca, maka lakukan ya. Sesungguhnya
yang harusnya menyatu antara zikir dengan tafakkur. Demikian telah kita saksikan bersama Tadabbur Asmaul Husna. Nantikan kelanjutannya dalam program Inspire Islam, Islam for True Inspiration, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.